Kita lanjut bahas BTTH Perjanjian 3 tahun part 2. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dari awal Yun Chan sebenarnya sudah merasa aneh dengan ular putih raksasa milik Xiaoyan. Tidak disangka bahwa ular itu adalah jelmaan dari Ratu Medusa yang berhasil menembus ranah Douzong. Kemunculan ratu ular cantik ini juga membuat Yun Chan heran. Tidak biasanya suku manusia ular membela manusia. Ratu Medusa berdalih, dia tidak membela manusia dan dirinya terpaksa keluar karena Yun Chan menyakiti ular penelan surga. Dan saat ini dia ingin membawa Xiaoyan pergi. Namun Yunleng tidak rela karena hal itu akan merusak reputasi dari sekte Yunlan ini. Medusa pun memberikan tekanan aura pada Yunleng supaya orang tua itu tidak banyak berbicara. Yun Chan yang melihat Yunleng kesakitan hanya mempersilahkan Ratu Medusa untuk segera pergi membawa Xiaoyan karena dia sendiri tidak yakin bisa mengalahkan ratu ular yang juga telah menembus ke ranah Douzong. Namun Yun Chan berjanji jika Xiaoyan kembali lagi mengacau di tempat ini, bahkan dengan perlindungan dari Ratu Medusa, dia tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos untuk kedua kalinya. Yun Chan meminta maaf pada seluruh tamu undangan atas keributan hari ini. Karena acara sudah selesai, dia menyuruh semuanya untuk segera pergi dan pulang ke tempat masing-masing. Sementara Yunleng masih tidak terima Xiaoyan dibiarkan pergi begitu saja. Namun Yun Chan kembali menegaskan untuk menahan Xiaoyan membutuhkan harga yang sangat mahal. Selain dia dilindungi Ratu Medusa, pihaknya juga memiliki 2 orang tahap Do Huang. Yunleng kemudian menyarankan supaya ayah Xiaoyan yang tinggal di kota hutan saja yang mempertanggungjawabkan perbuatan dari putranya. Yun Chan cukup kaget ketika mengetahui bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah putra keluarga Xiao di kota hutan. Dan Yunleng memiliki niat buruk untuk membalas dendam atas kejadian hari ini. Sementara Yun yang baru saja tiba cukup terkejut sekte Yunlan miliknya sudah morat-marit. Xiaoyan dan Ratu Medusa sudah sampai di hutan yang cukup jauh dari sekte Yunlan. Ratu Medusa merasa risih diikuti secara diam-diam oleh Hai Bodong dan juga Ling Ying. Dan dia mengatakan apakah mereka berdua tidak berniat untuk pergi. Xiaoyan kemudian mengucapkan terima kasih banyak pada Hai Bodong karena keadaannya sudah aman, maka dia boleh pergi. Hai Bodong segera berpamitan jika Xiaoyan butuh bantuannya lagi tidak perlu segan-segan untuk mencari dirinya. Selain itu, Hai Bodong juga berpesan supaya Xiaoyan berhati-hati dengan Ratu Medusa. Ling Ying pun juga muncul di samping Xiaoyan. Dia cukup puas dengan keberanian dari Xiaoyan. Dan sebelum pergi, dirinya berpesan, Xiaoyan harus segera meningkatkan kekuatannya. Benua Douqi ini sangatlah luas. Jika dirinya tidak menjadi orang yang kuat, maka tidak akan bisa mendapatkan apapun yang dia sukai. Setelah mengatakan hal ini, Ling Ying kembali menghilang. Xiaoyan kemudian berterima kasih banyak pada Ratu Medusa. Dan Ratu Ular Cantik itu mengatakan Xiaoyan harus segera membuatkan pil pelebur jiwa. Jika tidak, maka dia akan menekan ular penelan surga di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Xiaoyan cukup khawatir, tapi Xiaoyan juga tidak mampu membuatnya untuk saat ini. Ratu Medusa terlihat sangat marah dan menekan Xiaoyan dengan auranya. Hal ini membuat Xiaoyan melakukan ancaman. Jika Ratu Medusa berani membunuhnya, maka kemungkinan ular penelan surga juga akan memberontak pada Ratu Medusa. Merasa ucapan Xiaoyan itu ada benarnya, sang Ratu Ular Cantik itu pun segera melepaskan Xiaoyan. Dan Xiaoyan ingin membuat kesepakatan kali ini. Dia ingin Ratu Medusa melindunginya selama 3 tahun. Dan dia juga harus membantu Xiaoyan jika dalam kesulitan yang besar. Ratu Medusa menolak 3 tahun dan dirinya memilih 1 tahun saja. Jika dalam 1 tahun Xiaoyan belum membuatkan pil pelebur jiwa, maka dirinya akan bertindak dengan kejam. Xiaoyan setuju. Dan dia saat ini akan segera kembali ke kota hutan. Setelah itu akan memasuki Akademi Jianan. Ratu Medusa tidak peduli Xiaoyan mau pergi kemana. Namun jika tidak terburu-buru, sebaiknya dalam perjalanan kembali ke kota hutan, Xiaoyan harus mengumpulkan bahan pembuat pil pelebur jiwa. Karena Ratu Medusa menyarankan Xiaoyan untuk mencari bahan obatnya, dia kali ini membawa sang Ratu Ular pergi ke sebuah pasar. Di tempat itu ada banyak pria yang memandangi Ratu Medusa dengan cara yang cukup aneh karena penampilannya yang seksi. Dan dia pun menggunakan auranya untuk membuat banyak pria ini segera berlutut.
Melihat hal ini, Xiaoyan segera menyuruh Ratu Medusa untuk bersabar dan tidak arogan di tempat ini, karena hal itu akan menarik banyak perhatian. Xiaoyan kemudian mengajak Ratu Medusa mencari bahan obat ke dalam hutan dan juga tempat lelang, dan juga menyusuri banyak tempat. Namun karena bahan itu termasuk bahan yang langka, maka tidak bisa ditemukan dengan mudah. Xiaoyan kembali mengajak Ratu Medusa pergi ke pasar. Dirinya tidak sengaja melihat sebuah toko sepatu. Karena Ratu Medusa nyeker, Xiaoyan berniat membelikannya sepatu kali ini. Penjaga toko pun menyambut Xiaoyan dan juga Medusa dengan cukup ramah. Dia mengatakan Xiaoyan adalah orang yang cukup beruntung karena memiliki istri yang cantik. Dalam sekejap Xiaoyan panik dan membungkam mulut dari penjaga toko itu supaya tidak banyak berbicara sembarangan, karena wanita ini adalah orang yang sangat mengerikan. Ratu Medusa terlihat cukup marah, yang kemudian penjaga toko buru-buru mengeluarkan sepatu terbaik di tokonya. Hal ini membuat Ratu Medusa tertarik dan memilih sepatu itu. Tidak lama kemudian muncullah pria songong bersama dengan pacarnya. Si pacar pun menginginkan sepatu milik Ratu Medusa, sementara Xiaoyan memperingatkan untuk tidak merebut barang yang sudah dipakai orang lain. Pria songong tidak terima dengan ucapan dari Xiaoyan dan mereka pun pada akhirnya berkelahi. Xiaoyan tidak sengaja terjatuh, lalu memeluk bokong dari Ratu Medusa, bahkan membuat cadarnya terjatuh. Sementara pria songong kali ini ngiler melihat penampilan cantik dari Ratu Medusa. Dalam sekejap saja, Ratu Medusa yang marah pun melemparkan Xiaoyan keluar, kemudian melenyapkan pria songong bersama dengan pacarnya. Tidak lama setelah itu Ratu Medusa segera keluar dari dalam toko dan penjaga toko meminta ganti rugi atas semua kerusakan yang ada di tempat ini. Malam harinya Yunleng membawa dua tetua yang lain untuk melakukan pembantaian di keluarga Xiao kota Wutan karena dia tidak terima Xiaoyan mencundanginya hari ini. Ayah Xiaoyan pun disiksa dengan kejam, dan demi menyelamatkan seluruh keluarga Xiao, ayah Xiaoyan yang sudah terluka parah memancing mereka bertiga meninggalkan keluarga Xiao ini, yang kemudian ayah Xiaoyan melompat ke dalam jurang dan langsung diikuti oleh Yunleng serta dua tetua yang lain. Xiaoyan yang saat ini berada di rumah makan tidak sengaja mendengar obrolan tiga pemuda yang menceritakan tentang Xiaoyan telah menang melawan Nalan Yanran. Karena sekte Yunnan tidak mau reputasi mereka hancur, pada akhirnya mereka melakukan tindakan yang cukup tidak adil untuk menahan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan malah dibantu oleh dua orang di tahap Do Huang serta Ratu Medusa. Dan kabarnya Xiaoyan juga merupakan orang yang menjadi juara dalam kompetisi alkemis kekaisaran Jiama. Ratu Medusa yang juga mendengar obrolan itu pun langsung memuji Xiaoyan bahwa dirinya kali ini cukup terkenal bak artis beratang baru. Xiaoyan yang akan pergi pun tidak sengaja mendengar tiga pemuda itu membicarakan ada masalah dalam keluarga Xiao, dan hal ini membuat Xiaoyan bertanya, masalah apa? Salah satu pemuda mengatakan, tadi malam keluarga Xiao mendapatkan serangan dari orang misterius. Mendapatkan informasi ini, Xiaoyan buru-buru meninggalkan rumah makan dan akan segera kembali ke kota Wutan. Ratu Medusa yang egois mengajak Xiaoyan mampir dulu di asosiasi alkemis untuk mencari bahan obat. Keegoisan itu membuat Xiaoyan cukup emosi, dan untuk pertama kalinya dia marah pada Ratu Medusa. Xiaoyan kemudian mengancam, jika Ratu Medusa masih seperti ini lagi, Xiaoyan tidak akan berbelas kasihan padanya. Dalam sekejap saja, Ratu Medusa pun ngeblank. Dia kemudian berubah dari ratu yang galak menjadi gadis yang penurut. Cerita berpindah ke sekte Yunlan. Yun saat ini meminta maaf pada gurunya atas insiden yang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa perjanjian 3 tahun akan berubah menjadi keributan sebesar ini, sampai membuat gurunya harus keluar dari dalam pengasingan kultivasi. Ditambah lagi, Yun tidak bisa kembali tepat waktu dikarenakan dirinya saat ingin kembali tidak sengaja bertabrakan dengan kabut hitam yang memiliki energi sangat jahat. Yun mengejar hal itu untuk memastikan energi ini berasal dari siapa. Namun Yun telah gagal mendapatkannya. Yun San pun tidak menyalahkan Yun. Dia pun menyuruh muridnya untuk segera kembali. Setelah Yun pergi, kabut hitam yang dibicarakan oleh Yun ternyata adalah komplotan dari Yun San. Cerita berpindah ke keluarga Xiao. Karena sudah tidak ada Xiao San, Aobaba kali ini bertindak arogan
dia menyuruh keluarga Xiao yang hanya dipimpin oleh dua tetua untuk segera menyerahkan seluruh aset dan juga pasar milik keluarga Xiao padanya. Aobaba juga membawa guru dari Liu Xi yang dulu dibunuh oleh Sun Er untuk membuat perhitungan dengan keluarga Xiao ini. Xiaoyan yang sudah tiba di pintu gerbang keluarga Xiao terlihat cukup sedih karena melihat kondisi keluarga Xiao sudah amburadul seperti ini. Banyak anggota keluarga terkapar di halaman, sementara di dalam rumah Aobaba sangat arogan mengancam keluarga Xiao yang tersisa, dan mereka merasa Xiaoyan tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini karena sudah mati di sekte Yunlan. Ketika kelompok dari Aobaba ini ingin memusnahkan seluruh keluarga Xiao, tiba-tiba saja Xiaoyan muncul tepat waktu dan membuat Aobaba ketakutan. Detik berikutnya, guru dari Liu Xi akan melakukan penyerangan terhadap Xiaoyan, dan Ratu Medusa pun menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan guru Liu Xi beserta dengan kelompok Aobaba yang langsung dihancurkan menjadi debu. Xiaoyan kemudian bertanya, bagaimana keadaan ayahnya? Dua tetua pun terlihat cukup sedih, yang kemudian menceritakan kejadian ngeri malam itu. Dan demi menyelamatkan seluruh keluarga Xiao, ayah Xiaoyan yang terluka parah rela memancing 3 orang misterius untuk mengejar dirinya. Setelah itu, tidak ada kabar lagi soal Xiaoyan. Mendengar cerita ini, Xiaoyan pun cukup marah bercampur dengan sedih. Xiaoyan kemudian bertanya, apakah mereka tahu identitas 3 orang misterius yang telah menyerang keluarga Xiao ini? Dua tetua hanya menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian, salah satu tetua mengeluarkan giok yang selama ini menjadi wasiat turun-temurun bagi pimpinan keluarga Xiao. Di dalam batu giok ini ada kekuatan jiwa dari pemiliknya. Jika pemilik meninggal, maka kekuatan jiwa akan menghilang dan giok tidak akan pernah menyala. Berdasarkan kedipan cahayanya saat ini, artinya ayah Xiaoyan masih hidup, namun dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Tiba-tiba saja Ratu Medusa mengatakan jika dirinya merasakan adanya jejak energi yang telah tertinggal di tempat ini, dan seharusnya jejak energi itu adalah milik dari tetua agung sekte Yunlan. Mengetahui hal ini, Xiaoyan sangat marah karena ternyata Yunleng yang telah membantai keluarga Xiaonya. Di sekte Yunlan sendiri, Yunleng akan memberikan laporan pada Yunshan, namun tidak sengaja bertemu dengan Yunyun. Dan hal ini membuat Yunyun menaruh kecurigaan tentang apa yang dilakukan oleh kelompok Yunleng dari gerak-gerik aneh mereka. Sementara Xiaoyan yang tidak terima dengan perbuatan Yunleng, dia pun akan menuntut balas. Yunleng harus membayar dengan nyawanya atas banyaknya anggota keluarga Xiao yang telah dia bantai. Dan Xiaoyan juga tidak terima ayahnya diculik oleh Yunleng. Seluruh keluarga Xiao yang ada di tempat ini pun setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan. Sekte Yunlan harus membayar seluruh perbuatan jahat mereka. Tiba-tiba saja para tetua takut jika menyinggung sekte Yunlan kembali. Maka bagaimana nasib dengan keluarga Xiao ke depannya? Xiaoyan tidak peduli dengan sekte Yunlan. Dia akan tetap menyelamatkan ayahnya meskipun harus menjadi musuh selamanya bagi sekte Yunlan. Dan mulai hari ini, Xiaoyan adalah pengganti ayahnya. Dia yang akan bertanggung jawab atas seluruh keluarga Xiao di tempat ini. Xiaoyan pun mulai membangun rencana. Pertama-tama dia akan memindahkan seluruh keluarga Xiao yang ada di kota Wutan, supaya nantinya tidak ada yang akan melakukan penyerangan secara diam-diam lagi di keluarga Xiao ini. Dan Xiaoyan yakin hubungan sekte Yunlan dan juga keluarga Xiao di masa depan akan sangat mengerikan. Para anggota yang hadir pun setuju dengan ide dari Xiaoyan. Sementara Ratu Medusa yang cantik dan galak cukup mengagumi kepemimpinan dari Xiaoyan ini. Xiaoyan pun membuka peta. Dia secara diam-diam akan mengirimkan seluruh keluarga Xiao-nya, khususnya para wanita lansia dan juga anak-anak, untuk pergi duluan ke bagian timur dari Kekaisaran Jiama. Dan Tetua Agung bertanggung jawab menyiapkan seluruh barang yang diperlukan dan akan dibawa pergi. Sementara Xiaoyan bersama dengan sebagian pemuda akan tinggal di tempat ini untuk merebut hak milik keluarga Xiao yang sebelumnya dirampas oleh keluarga Aobaba. Xiaoyan pun memimpin pembantaian dan dia berhasil mendapatkan hak milik mereka kembali. Sementara keluarga Xiao yang dikirim pergi secara diam-diam harus menuju Gurun Tagore. Kemudian mereka harus berkumpul di kota Gurun Batu
karena di sana ada Xiaoli dan juga Xiaoding yang sudah menguasai kota gurun batu, dan tempat itu akan menjadi markas baru dari keluarga Xiao ini. Sedangkan seluruh sisa barang yang ada di pasar akan dititipkan pada rumah lelang Meteor di kota hutan ini supaya dibantu penjualannya, dan keuntungannya akan dibagi dua. Karena semua urusan di tempat ini sudah selesai, Xiaoyan pun menyuruh semua orang yang tersisa untuk segera meninggalkan kota hutan, yang kemudian menuju ke kota gurun batu. Sementara Xiaoyan sendiri akan berurusan dengan Yunleng di sekte Yunlan. Xiaoyan dan juga Ratu Medusa terbang menuju sekte Yunlan. Xiaoyan juga mewanti-wanti Ratu Medusa bahwa ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sementara Ratu Medusa mengatakan hanya ingin melindungi Xiaoyan di saat yang paling genting. Namun ular penelan surga di dalam tubuh Ratu Medusa memberikan reaksi yang bertolak belakang, dan akhirnya hanya bisa membuat Ratu Medusa pasrah. Kemudian berjanji tidak akan membiarkan Xiaoyan mati. Medusa menanyakan apakah Xiaoyan percaya bisa membunuh Yunleng di bawah perlindungan dari Yunsan. Xiaoyan cukup percaya bahwa dirinya mampu melakukan hal itu. Kepercayaan dari Xiaoyan ini membuat Ratu Medusa heran kenapa dia bisa seyakin itu, padahal langkah ini sama saja dengan langkah bunuh diri. Kepergian Xiaoyan ke sekte Yunnan dilihat oleh Jialau, kakek Nalan, tetua Fama, dan juga yang lainnya. Hai Bodong pun menyuruh adiknya untuk mengumpulkan para penjaga bayangan, karena mungkin ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, dan Hai Bodong akan segera pergi menyusul Xiaoyan. Di sekte Yunlan sendiri sedang ada rapat besar tentang perbuatan memalukan dari Yunleng yang telah menyerbu keluarga Xiao. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, maka reputasi dari sekte Yunlan akan menjadi semakin memburuk. Yunleng membantah dirinya melakukan hal ini juga demi kebaikan dari sekte Yunlan. Bagaimanapun juga Moceng adalah anggota dari sekte, tapi dia dibunuh tanpa ada pembalasan, sama artinya merendahkan sekte ini. Yun pun segera marah. Apakah Yunleng menganggapnya sebagai orang yang bodoh? Penyerangan yang dia lakukan itu bukan demi Moceng, tapi hal itu demi memuaskan rasa amarah di dalam hati Yunleng yang telah kalah dalam pertarungan melawan Xiaoyan. Mendengar hal ini, Yunleng hanya bisa terdiam. Yang kemudian salah satu tetua yang juga ikut melakukan penyerangan segera berdiri dan membela Yunleng. Penyerangan ini tidak ada yang tahu, jadi sekte Yunlan bisa tutup mata dan juga telinga. Anggap saja seolah-olah mereka tidak mengetahui apapun. Namun Yun menyangkal, apakah mereka pikir Xiaoyan adalah orang yang bodoh? Cepat atau lambat, orang itu pasti akan segera mengetahui apa yang dilakukan oleh para tetua bodohnya ini. Dan benar saja, apa yang ditakutkan Yun pun terjadi. Tiba-tiba saja Xiaoyan sudah muncul di sekte Yunlan. Dia kemudian berteriak, menyuruh Yunleng untuk segera keluar. Hal ini membuat banyak orang di dalam sekte Yunlan segera berkumpul, dan mereka melihat kenapa Xiaoyan datang kembali dengan kemarahan yang sangat besar. Tidak lama kemudian Yunleng menampakkan diri, dan Xiaoyan langsung to the point, menyuruh Yunleng mengembalikan ayahnya. Jika tidak, maka Xiaoyan akan mencabut nyawa Yunleng hari ini. Mendapatkan ancaman seperti itu, Yunleng sangat emosi dan akan bertarung melawan Xiaoyan. Namun Yun segera keluar dan mencegahnya untuk bergerak. Yun pun segera melihat pada Xiaoyan. Begitu juga dengan Xiaoyan yang melihat pada Yun. Mereka berdua pada akhirnya sama-sama kaget. Xiaoyan tidak menyangka Yun sebenarnya adalah Yunxi, orang yang dia sukai selama ini. Sementara Yun juga tidak pernah menyangka Xiaoyan adalah Yaoyan, orang yang ada di dalam hatinya. Yunsan lalu bertanya apakah mereka berdua saling mengenal. Yun menjawabnya kenal, namun sebelumnya Xiaoyan menggunakan nama samaran. Jadi dirinya tidak mengetahui jika orang yang dia kenal selama ini sebenarnya adalah Xiaoyan. Sementara Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan Yun yang merupakan pimpinan dari sekte Yunlan. Yang dia kenal selama ini adalah Yunxi. Tidak lama kemudian, Yunsan kembali mengingatkan jika Xiaoyan berani berbuat keributan lagi di tempat ini, meskipun di bawah perlindungan dari Ratu Medusa, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Xiaoyan lalu berteriak, dia datang ke tempat ini bukan tanpa alasan.
jika Yunleng tidak berbuat semena-mena, dirinya juga tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Sementara Yunsan yang sudah mengetahui semuanya berdasarkan cerita dari Yunleng dan juga kelompoknya yang mengatakan mereka hanya menghancurkan bangunan dari keluarga Xiao, maka dari itu Yunsan akan mengganti kerugian ini. Xiaoyan pun segera tertawa. Lalu dia mengatakan, semua ini bukan tentang kerusakan bangunan, tapi Yunleng hampir memusnahkan seluruh keluarga Xiaonya. Bagaimana bisa semua ini diganti hanya dengan materi? Yun sangat marah yang kemudian memelototi Yunleng karena sudah membuat cerita palsu. Sementara Yunsan dengan santai memaklumi perbuatan dari Yunleng dan dia bertanya Xiaoyan ingin kompensasi seperti apa. Mendengar hal ini, Xiaoyan menyebut Yunsan hanyalah pemimpin bajingan yang taunya hanya tentang kompensasi. Saat itu, ayah Xiaoyan sangat menderita dan sekarang sudah menghilang. Hidup matinya tidak diketahui dan dia hanya ingin meminta kejelasan dari Yunleng. Yunjun cukup terkejut karena dia tidak mengetahui jika Yunleng telah menyakiti ayah dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan hanya bisa marah. Apakah mereka menganggap kata-katanya ini adalah kebohongan? Sementara sudah banyak korban dari keluarga Xiao miliknya. Yun pun segera menekan Yunleng untuk segera berbicara jujur. Jika tidak, maka dia akan dikeluarkan dari posisi tetua. Yunlengnya diancam oleh Yun pun terlihat cukup ketakutan yang kemudian mengatakan tidak tahu saat itu dirinya memang mengejar Xiaoshan yang terjun ke dalam jurang. Namun selanjutnya Yunleng tidak bisa menemukan keberadaan dari Xiaoshan ini. Yun cukup ragu. Xiaoshan itu hanyalah orang yang berada di tahap Dadoshi. Bagaimana bisa menghilang dengan mudah di hadapan seorang Douang? Detik berikutnya Xiaoyan mengeluarkan api putih. Dia kemudian mengancam jika Yunleng tidak segera mengembalikan ayahnya, maka sekte Yunlan ini akan dihancurkan. Yun pun memohon pada Xiaoyan agar tenang dulu dan dia akan menyelidiki hal ini. Namun Yunsan tidak setuju. Meskipun Yunleng salah, dia akan tetap membelanya dan tidak perlu merendahkan diri untuk takut terhadap ancaman dari Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menyadari ternyata inilah wajah asli dari sekte Yunlan yang benar-benar busuk. Karena masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah, maka Xiaoyan akan membunuh tetua Yunleng. Dia kemudian mulai menggabungkan api putih yang ada di tangannya bersama dengan api teratai hijau. Sementara Medusa yang ada di samping Xiaoyan pun cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan yang bisa menggabungkan dua inti api yang berbeda. Hai Bodong, tetua Jialau, tetua Fama, mereka baru saja muncul di tempat ini dan terlihat cukup kaget karena melihat Xiaoyan akan menghancurkan seluruh sekte Yunlan. Para murid sekte beserta dengan Yun cukup ketakutan dengan tindakan dari Xiaoyan. Di sisi lain, Yunleng pun mulai memprovokasi Xiaoyan dengan kekuatan jiwa. Dia mengatakan bahwa demi mengejar ayahnya, Yunleng telah gagal memusnahkan seluruh keluarga Xiao. Karena Xiaoyan berani datang ke tempat ini, maka jangan harap bisa pergi lagi. Provokasi dari Yunleng itu membuat Xiaoyan semakin marah dan Yunsan kemudian menyuruh Yunleng untuk segera mengalahkan Xiaoyan. Dengan cepat, Yunleng beserta dengan para tetua yang lain pun terbang menuju ke tempat dari Xiaoyan. Dan Xiaoyan yang belum menyelesaikan penggabungan api miliknya memilih untuk menghindar lebih dahulu. Dia pun terbang menghindari kejaran dari kelompok Yunleng sambil memadamkan api teratai. Kelincahan dari Xiaoyan yang sulit ditangkap pada akhirnya membuat Yunsan bergerak secara pribadi dan dirinya kali ini telah muncul di hadapan dari Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan akan berhasil ditangkap oleh Yunsan, kemudian ditahan di tempat ini untuk waktu yang cukup lama? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sok.